Bagaimana jika saya katakan bahwa rahasia untuk tetap kaya bukan tentang berapa banyak uang yang Anda hasilkan, tetapi tentang bagaimana Anda menghabiskannya? Sementara kebanyakan orang fokus pada menghasilkan lebih banyak, orang kaya tahu bahwa apa yang Anda lakukan dengan uang Anda adalah yang membuat perbedaan. Mereka tidak hanya menghabiskan uang, mereka menghabiskan dengan sengaja, diam-diam tanpa pamer. Mereka mengikuti strategi yang memungkinkan mereka untuk menumbuhkan kekayaan, mempertahankan gaya hidup mereka, dan memastikan kesuksesan mereka untuk generasi yang akan datang. Tapi inilah masalahnya, kebiasaan pengeluaran ini tidak hanya untuk miliarder atau selebriti. Mereka adalah kebiasaan yang bisa diadopsi siapa saja jika Anda tahu dari mana harus memulai. Hari ini kita akan menyelami rahasia pengeluaran. Rahasia yang kaya tahu bahwa Anda tidak tahu kebiasaan yang memisahkan mereka yang diam-diam membangun kekayaan dari mereka yang terjebak dalam stres keuangan. Mari kita ungkap apa yang dilakukan orang kaya secara berbeda dan bagaimana Anda dapat menerapkan pelajaran ini dalam hidup Anda. Nomor 1. Mereka menghabiskan untuk nilai terbaik bukan opsi termurah. Orang kaya bukanlah orang yang pelit tetapi mereka berhati-hati. Mereka tidak mencari opsi termurah. Mereka mencari nilai terbaik saat membeli sesuatu, apakah itu pakaian, mobil, atau alat. Mereka bertanya bagaimana ini akan menguntungkan saya dalam jangka panjang. Misalnya, daripada membeli mobil murah yang rusak setiap 2 tahun, mereka mungkin berinvestasi dalam yang andal yang bertahan 1 dekade dengan perawatan minimal. Demikian pula mereka akan mengeluarkan uang untuk sepatu atau pakaian berkualitas yang tidak cepat aus, daripada membeli barang yang perlu diganti setiap beberapa bulan. Strategi ini pada akhirnya menghemat uang seiring waktu. Ini adalah prinsip beli sekali, menangis sekali. Mengeluarkan sedikit lebih banyak di awal untuk produk yang tahan lama dan berkualitas tinggi. Menghemat uang dalam jangka panjang dan mengurangi stres dari penggantian yang sering. Pikirkan seperti ini, setiap pembelian adalah investasi ketika Anda fokus pada nilai daripada harga. Anda menghindari pemborosan dan menikmati lebih banyak pengembalian dari uang yang Anda habiskan. Nomor 2. Mereka menghindari simbol status yang mencolok. Ini adalah kebenaran yang mengejutkan. Kebanyakan orang kaya tidak memamerkan uang mereka. Mereka tidak perlu pakaian desainer, mobil mewah, atau perhiasan mewah untuk membuktikan kesuksesan mereka. Faktanya, orang terkaya sering hidup sederhana karena mereka menghargai keamanan finansial lebih dari penampilan. Pertimbangkan ini, mobil baru yang mencolok mungkin mengesankan tetangga Anda, tetapi itu tidak akan membangun kekayaan Anda. Seorang jutawan mungkin mengendarai mobil bekas tetapi andal sambil menginvestasikan uang yang mereka hemat. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa kebebasan finansial jangka panjang jauh lebih berharga daripada kekaguman jangka pendek. Sementara mereka yang tidak begitu kaya sering terjebak dalam perangkap status, menghabiskan uang untuk mengesankan orang lain daripada mengamankan masa depan mereka. Yang kaya memahami bahwa kesuksesan sejati tidak memerlukan validasi. Nomor 3. Mereka menguasai penundaan kepuasan. Orang kaya adalah ahli dalam bermain jangka panjang. Mereka mempraktikkan penundaan kepuasan yang berarti mengorbankan kesenangan jangka pendek untuk imbalan jangka panjang. Alih-alih terburu-buru menghabiskan uang mereka menabung, berinvestasi, dan merencanakan masa depan. Misalnya, alih-alih mengambil liburan mewah dengan bonus, mereka mungkin menginvestasikannya ke dalam saham atau real estate. Seiring waktu, investasi tersebut bisa berlipat ganda menjadi jumlah yang membayar banyak liburan lagi tanpa menyentuh tabungan mereka. Berikut adalah aturan sederhana yang diikuti orang kaya jika Anda tidak mampu membelinya 2 kali. Anda tidak mampu membelinya sebelum melakukan pembelian besar. Mereka bertanya pada diri sendiri, apakah ini akan menambah nilai bagi masa depan saya atau hanya pengeluaran yang tidak perlu. Dengan menguasai penundaan kepuasan, mereka memastikan uang mereka bekerja untuk mereka, bukan melawan mereka. Nomor 4. Mereka menghabiskan uang untuk keterampilan yang memberikan imbalan. Salah satu cara paling cerdas orang kaya menghabiskan uang mereka adalah dengan berinvestasi pada diri mereka sendiri. Mereka memahami bahwa perbaikan diri adalah tiket menuju masa depan yang lebih baik. Entah itu dengan mendapatkan pengetahuan baru, mempelajari keterampilan, atau menghadiri lokakarya,
Investasi-investasi ini seringkali mengarah pada kesuksesan yang lebih besar, misalnya seseorang mungkin menghabiskan uang untuk kursus meningkatkan keterampilan berbicara di depan umum yang dapat membuka pintu untuk peluang dengan bayaran lebih tinggi lainnya. Mungkin berinvestasi dalam mempelajari saham real estate atau bisnis. Pikirkan ini jika Anda bisa menghabiskan 5 juta rupiah untuk memperoleh keterampilan yang membantu Anda menghasilkan 150 juta lebih banyak per tahun. Bukankah itu sepadan? Orang kaya melihat pertumbuhan pribadi sebagai bentuk pengembalian investasi. Nomor 5. Mereka menghindari utang buruk seperti wabah. Orang kaya strategis tentang utang. Mereka tahu bahwa utang buruk seperti kartu kredit berbunga tinggi atau pinjaman gaji hanya akan menyebabkan stres keuangan. Sebaliknya, mereka menggunakan utang baik untuk membangun kekayaan. Utang baik mencakup hal-hal seperti hipotek real estate, pinjaman bisnis, atau pendidikan yang membayar kembali seiring waktu. Misalnya, membeli properti sewaan dengan hipotek dapat menghasilkan pendapatan untuk menutupi pinjaman dan membangun ekuitas. Sebaliknya, menggunakan kartu kredit untuk membiayai belanja menciptakan beban keuangan tanpa manfaat apapun. Orang kaya hidup dengan satu aturan: jangan meminjam untuk hal-hal yang kehilangan nilai. Jika mereka tidak mampu membeli sesuatu tanpa utang, mereka sering memilih untuk menunggu atau menemukan cara yang lebih cerdas untuk membayarnya. Nomor 6. Mereka menghabiskan uang untuk membeli waktu. Waktu adalah kemewahan tertinggi dan orang kaya memahami ini lebih baik daripada siapapun. Mereka tahu mereka selalu bisa mendapatkan lebih banyak uang, tetapi mereka tidak pernah bisa mendapatkan kembali waktu. Untuk membeli kembali waktu, mereka menyewa bantuan untuk tugas-tugas seperti membersihkan, belanja bahan makanan, atau pekerjaan administratif. Dengan mendelegasikan, mereka membebaskan jam untuk fokus pada bisnis mereka. Investasi atau menghabiskan waktu berkualitas dengan orang terkasih. Anda tidak perlu kaya untuk mengikuti prinsip ini. Mulailah dari yang kecil. Pertimbangkan apakah membayar pengantaran bahan makanan atau menyewa seseorang untuk tugas yang memakan waktu akan memberi Anda lebih banyak jam untuk hal-hal yang benar-benar penting. Nomor 7. Mereka menggunakan uang untuk menghasilkan lebih banyak uang. Individu kaya melihat uang sebagai alat untuk pertumbuhan daripada membiarkan uang mereka menganggur di tabungan. Mereka menginvestasikannya dalam aset yang menghasilkan pendapatan. Ini termasuk real estate, saham, obligasi, atau bisnis yang menyediakan pendapatan pasif. Misalnya, seorang jutawan mungkin menginvestasikan 200 juta dalam saham dividen yang memberikan pendapatan konsisten setiap tahun. Seiring waktu, investasi tersebut tumbuh sambil juga menyediakan arus kas. Siklus pengeluaran untuk berinvestasi inilah cara mereka membangun kekayaan secara diam-diam tetapi pasti. Nomor 8. Mereka memprioritaskan pengalaman daripada barang-barang sementara. Barang-barang material cepat kehilangan nilainya. Pengalaman menciptakan kenangan yang abadi. Orang kaya sering menghabiskan uang mereka untuk perjalanan, kesempatan belajar, dan waktu berkualitas dengan keluarga. Karena mereka menghargai momen-momen kehidupan lebih dari kepemilikan fisik. Ini tidak berarti mereka tidak menikmati barang-barang yang bagus. Itu berarti mereka tahu bahwa perjalanan seminggu dengan orang-orang terkasih atau mempelajari keterampilan baru membawa kepuasan yang jauh lebih besar daripada gadget terbaru. Penelitian bahkan mendukungnya. Studi ini menunjukkan bahwa menghabiskan uang untuk pengalaman membuat orang lebih bahagia daripada membeli barang-barang material. Yang kaya sudah lebih dulu memahami hal ini karena mereka tahu bahwa kenangan bertahan jauh lebih lama daripada barang-barang. Nomor 9. Mereka membuat anggaran dan melacak pengeluaran mereka. Salah satu kebiasaan yang paling diremehkan oleh orang kaya adalah penganggaran. Anda mungkin berpikir bahwa penganggaran hanya untuk mereka yang berjuang, tetapi bahkan jutawan pun mencatat pengeluaran mereka. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa setiap dolar itu berharga. Nomor 10. Mereka menetapkan batasan yang jelas pada pengeluaran. Alokasikan dana untuk tabungan dan investasi serta tinjau keuangan mereka secara teratur. Dengan melakukan hal ini, mereka memastikan selalu mengendalikan uang mereka, bukan sebaliknya. Berikut adalah sesuatu yang bisa Anda coba. Mulailah dengan melacak pengeluaranmu selama sebulan.
Kamu akan terkejut melihat kemana uangmu pergi dan di mana kamu bisa membuat perubahan anggaran bukan tentang pembatasan, tetapi tentang niat. Nomor 11, mereka menghabiskan untuk membangun koneksi. Individu kaya memahami nilai hubungan mereka menginvestasikan uang untuk membangun dan memelihara koneksi yang bermakna dengan orang lain. Ini bisa berarti menghadiri acara jaringan, bepergian ke konferensi, atau bahkan mengadakan makan malam di mana mereka terhubung dengan individu yang sejalan. Hubungan yang kuat sering membuka pintu untuk peluang yang tidak bisa dibeli hanya dengan uang seperti kemitraan, bimbingan, atau pertumbuhan bisnis. Pelajarannya di sini sederhana, jangan remehkan kekuatan jaringanmu. Luangkan waktu dan sumber daya untuk terhubung dengan orang-orang yang menginspirasi dan menantangmu. Terima kasih banyak telah menonton. Jika kamu menemukan video hari ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe untuk konten lebih lanjut yang bisa membantu perjalanan keuanganmu. Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Kebiasaan pengeluaran apa yang sedang kamu perbaiki, atau mana yang paling mengejutkanmu dari video ini? Dan hey, jika kamu tahu seseorang yang mungkin mendapat manfaat dari tips ini, bagikan video ini kepada mereka. Mari kita tumbuh bersama. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, terus belajar, dan sampai jumpa di video berikutnya.